give you 5 seconds to remove your hand. I don't trust anyone. I can agree with you more. Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Random Film. Lagi dan lagi saya akan melanjutkan perjalanan Frank Martin yang masih diperankan oleh kakang Jason Statham menjadi kurir mafia. Bagi kalian yang belum menonton Transporter pertama dan kedua, silahkan klik link yang ada di atas biar kalian gak bingung dengan beberapa karakter dan jalan ceritanya. Transporter 3 lagi-lagi mengisahkan Frank Martin yang sebenarnya mau pensiun dari pekerjaannya sebagai kurir. Suatu hari ia mendapatkan pekerjaan untuk pengantaran paket para mafia. Maka dari itu ketika mendapatkan pekerjaan pengantaran, ia menolaknya dan memberikan pekerjaan itu ke salah satu kenalannya. Suatu hari kenalannya datang dan terbunuh di depan matanya. Mau gak mau ia harus melanjutkan pengiriman tersebut. Ia harus mengirim barang bersama seorang gadis misterius. Wes, rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah kapal pengangkut kontainer. Dua orang Afrika sedang berjalan mengendap-endap. Ternyata mereka mau mencuri isi kontainer tersebut, yang penuh catatan isinya miras. Tapi setelah dibuka, bau yang tidak sedap tercium. Dan saat dibuka ternyata isinya limbah beracun. Tubuh keduanya pun sampai melepuh dan mereka pun akhirnya tewas. Hal itu diketahui kapten kapal dan mereka menyelidiki ke sana tanpa basa-basi. Mayat kedua APK tersebut dibuang ke laut. Scene pun beralih ke seorang pria yang mengendarai mobil Audi dan di belakang ada seorang gadis yang sedang tertidur. Suatu ketika dia diberhentikan karena ada pemeriksaan surat-surat kendaraan dan paspor. Tapi saat mau diperiksa, orang tersebut kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara dia dan polisi. Tapi dengan skill yang dia punya, dia berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Sementara itu di tempat lain, tokoh utama kita Frank Martin sedang memancing bersama sahabatnya Tarkoni, seorang inspektur. Saat mereka lagi asik memancing, Tarkoni mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau ada seorang pria yang menggunakan mobil Audi kabur dari pemeriksaan. Tarkoni! Please, I am sorry for... Scene beralih ke seorang laki-laki tua yang menjabat sebagai menteri. Para wartawan yang sedang mewawancarainya dan ia akan mengadakan konversi Uni Eropa untuk membahas pencemaran lingkungan. Setelah wawancara itu, ia sampai di kantornya dan mendapatkan sebuah amplop. Tiba-tiba ada telepon masuk yang diketahui dari seorang laki-laki bernama Johnson. John bilang kalau ia punya bukti negosiasi antara pembeli dan penjual tentang izin bisnis di Ukraina. Tapi Pak Menteri menjawab dia membatalkan negosiasi tersebut. Lalu John memintanya membuka isi yang ada di amplop tersebut. Ketika Menteri membukanya, dia melihat sebuah foto. I'll be in touch. Scene pun beralih ke Frank. Selesai liburan, dia istirahat di rumahnya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong masuk ke rumahnya. Ia langsung menelpon ambulan. Dan saat diperiksa ternyata itu pria yang kabur dari kejaran polisi tadi. Lalu dia ingat ternyata itu salah satu temannya bernama Malcolm. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang ingin mempekerjakan Frank, tapi Frank menolaknya dan memberikan kontak Malcolm. Karena penolakan tersebut, laki-laki yang menawarkan pekerjaan ke Frank pun marah dan menyuruh anak buahnya menghentikan Frank. Tapi seperti yang kalian kira, Frank dengan mudahnya menghajar mereka semua.
Kembali ke Frank, saat dia mau menolong Malcolm, ia bilang dia nggak bisa jauh dari mobilnya dan memperlihatkan gelang yang ada di tangannya. Tiba-tiba ambulan datang dan mulai membawa pergi Malcolm. Frank pun kepikiran dengan kata-kata Malcolm dan mulai mengecek isi mobilnya. Ia pun menemukan seorang gadis yang tertidur di sana. Saat Frank mau membawanya keluar, gadis itu bilang dia tidak boleh keluar dari mobil dan nunjukin gelang yang sama dengan Malcolm. Tiba-tiba ambulan yang membawa Malcolm meledak. Frank pun langsung bertanya ke gadis itu, tapi dia diserang seseorang dari belakang. Ketika ia bangun, ia sudah ada di sebuah ruangan, dan di tangannya sekarang sudah ada gelang yang sama seperti milik Malcolm. Tiba-tiba John dan anak buahnya datang, dan ternyata yang dulu menawarinya pekerjaan adalah Johnson. Karena Malcolm tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia meminta Frank bertanggung jawab, karena dia yang merekomendasikan Malcolm. Tapi Frank tetap menolaknya. John pun mengacungkan senjatanya dan Frank akhirnya setuju. I drive my own car. Ternyata John sudah mengambil mobil milik Frank dan melakukan beberapa modifikasi terhadap mobil itu. Ia pun disuruh ngantar barang, tapi ditemani seorang gadis yang kemarin. Frank lagi-lagi menolaknya karena dia terbiasa kerja sendiri. Tapi karena John mengacungkan senjatanya ke gadis itu, mau gak mau Frank mengiyakan permintaan John. John pun menjelaskan tentang gelang tersebut. Gelang itu akan meledak kalau Frank berada di jarak 75 meter dari mobilnya. Lalu Frank diberi HP yang sudah diprogram agar hanya bisa menelpon John. Dan ia akan mendapatkan lokasinya ketika sampai di tempat. Any other questions? Scene beralih ke kapal yang di awal film, kapten kapal meminta izin untuk menurunkan kargo. Tapi karena belum dapat surat izin, kapal tersebut disuruh berhenti dan menurunkan jangkarnya. Di sisi lain, Pak Menteri yang baru saja mendapatkan telepon tersebut memutuskan menyewa orang-orang terbaik di kepolisian untuk menyelesaikan sesuatu. Tentu saja tanpa diketahui pemerintahan. Tarkoni sedang menyelidiki rumah yang mengalami kecelakaan. Setelahnya, mobil tersebut diangkut, tapi di tengah jalan dia dihentikan dua orang lelaki, lalu membunuh sopir truk dan mengambil sesuatu yang ada di mobil Malcolm. Dan setelah Tarkoni datang dan mereka menyelidiki, ternyata yang mereka ambil adalah sistem GPS. Oui, il n'y a plus de GPS, oui. Sementara itu di kantor Pak Menteri, orang-orang datang meminta Menteri untuk menandatangani izin kapal. Nah, ini ada hubungannya dengan izin kapal yang membawa limbah tadi. Pak Menteri agak sedikit ragu karena negosiasi di awal cuma 1 kapal, tapi sekarang bertambah jadi 8 kapal. Ia pun meminta orang-orang tunggu sampai besok. Setelahnya Pak Menteri menghubungi 2 orang tadi. Ternyata 2 orang itulah polisi yang disewa Pak Menteri. Sementara itu anak buah Tarkoni menemukan petunjuk mobil yang dipakai 2 orang tadi. Lalu dia berangkat ke Jerman. Scene beralih ke Frank. Saat sampai di tol, Frank akhirnya tahu kalau mereka harus pergi ke Budapest. Di perjalanan, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi wanita itu tetap diam saja. Akhirnya setelah berkali-kali mencoba mendekatinya, wanita tersebut mau sedikit berbicara. What did you say your name was? Frank Martin. Valentina. Pleased to meet you. Frank pun berhenti di suatu bengkel untuk bertemu temannya bernama Otto. Dia seorang hacker dan ahli teknologi. Frank menanyakan gelang apa ini. Otto menjelaskan kalau gelang tersebut adalah senjata yang ada di Pentagon, senjata rahasia. Otto mulai mencari transmisi yang ada di mobil Frank. Tiba-tiba anak buah John datang dan menyuruh mereka melanjutkan perjalanan. Tapi Frank menolaknya dan mereka pun gelut. Frank pun melawan sekitar 10 orang dan dia berhasil mengalahkan mereka. Hal itu dilihat gadis tersebut dan gadis itu mulai terpesona dengan kehebatan Frank. Back in the car, Frank. Nope.
I'm the big one. You fight good, but you die bad. Singkat cerita, Otto menemukan transmisinya, tapi dia tidak bisa melepaskannya karena pasti akan meledak, dan akhirnya Frank pun melanjutkan perjalanannya. Frank menghubungi John dan memintanya bertemu langsung. Ia pun menyanggupinya dan John memberikan lokasinya. Ketika sampai di lokasi, salah satu telepon umum berdering dan ternyata telepon itu dari John. John bilang kalau dia memecat Frank dan akan menggantikan dia. Tiba-tiba ada lelaki yang membawa mobil Frank. Frank pun dengan sigap mengejar mobil itu meski dengan menggunakan sepeda. Untungnya gadis yang ada di dalam mobil itu membantunya dan Frank pun berhasil mendapatkan mobilnya kembali. Dan Frank berhenti untuk menelpon Tarkoni. Di sini Tarkoni tahu kalau Frank mau menuju ke Budapest. Frank cerita kalau dia diberi gelang peledak yang akan meledak kalau Frank menjauh dari mobilnya. Dan Frank meminta bantuan Tarkoni untuk mencari tahu lokasi keberadaan Johnson. Frank pun menghubungi John. Di sini Tarkoni berhasil melacak keberadaan John. Ia pun tahu lokasinya sedang berada di Budapest. Dia belum tahu lebih rinci. Tarkoni meminta sedikit waktu untuk melacaknya. Frank pun melanjutkan perjalanannya, tapi di tengah perjalanan, Valentina meminum narkoboy. Frank pun berusaha menghentikannya, tapi sudah terlambat. Hingga beberapa lama, efeknya langsung terasa. Valentina jadi overaktif dan terlalu senang. Frank pun berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dua polisi suruhan menteri datang dan mulai mengejar Frank. Frank pun kabur dan dia menelpon John dan menanyakan tentang dua orang yang mengejarnya, tapi John tidak tahu siapa mereka. Tiba-tiba di depan ada dua mobil kontainer. Frank pun memiringkan mobilnya agar bisa lewat. Sopir kontainer yang melihat hal itu kaget dan kontainer itu pun oleng. Tapi dua polisi tadi berhasil menghindar. Frank pun masuk ke sebuah hutan dan mulai memancing mereka ke tepi jurang dan berhasil membuat mereka terjun ke jurang. Frank yang bingung pun berhenti dan mencoba berpikir. Ia pun langsung membuka paketnya dan ternyata isinya cuma buku telepon. Phone box. Paket yang sebenarnya adalah Valentina itu sendiri. Valentina yang masih terpengaruh narkoboy, ia pun mencoba mengambil kunci mobil Frank. Valentina meminta Frank untuk melakukan penghebohan duniawi. Awalnya Frank gak mau. Tapi karena Valentina nyosor terus, akhirnya Frank pun mantap-mantapan di sana. I like the rough stuff. Really? Do you ever kiss like you mean it, Frank? Di sisi lain, John kehilangan sinyal GPS mobil Frank karena Frank sedang berada di pegunungan. John pun tahu kalau dua orang yang mengejar Frank tadi adalah suruhan menteri. John bilang kalau dia berbuat seperti itu lagi, ia tidak akan bisa melihat putrinya. Ternyata Valentina itu putri Pak Menteri. Scene pun beralih ke Frank. Setelah enak-enakan, Valentina cerita apa yang sebenarnya terjadi. Di malam itu dia sedang pesta dan seseorang datang dan memberikan minuman yang sudah dicampuri obat tidur. Saat Valentina bangun, ia sudah berada di mobil Malkov dan dikejar oleh polisi. Setelah lolos, Valentina berusaha meyakinkan Malkov agar ia bisa menghubungi ayahnya, karena ayahnya seorang menteri. Di situ Malkov bingung karena dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini.
Akhirnya Malcolm menuruti Valentina, tapi baru sebentar menelpon, anak buah John sudah mengejar mereka. Karena Malcolm tertembak, John pun punya rencana baru. Rencananya ia akan menyerahkan Valentina ke Frank. Makanya Malcolm menabrak ke rumah Frank, dan Frank akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia pun melanjutkan perjalanannya. John pun menelpon dan ngasih tahu kalau lokasinya berubah. Sementara itu konversi Uni Eropa akan dimulai. Tarkoni datang untuk menemui menteri. Ia meminta Pak Menteri menelpon John agar dia bisa melacak lokasinya lebih akurat. Tarkoni pun menghubungi Frank dan ngasih tahu kalau John mau menukarkan Valentina dengan para mafia agar limbah beracun bisa diturunkan dari kapal. Setelahnya Frank meminta menuju suatu bendungan oleh John, dan di sini dia dikepung. Dia diminta menyerahkan Valentina. Frank pun meminta Valentina untuk menuruti perintah mereka, tapi Valentina menolaknya karena setelah ia turun Frank akan dibunuh. Tetapi Frank memaksa Valentina untuk ikut bersama mereka. Valentina pun akhirnya menuruti perintah Frank. Lalu gelangnya pun dilepaskan oleh John. Better now, darling. Setelah itu, Frank pun dihujani oleh anak buah John, dan ia langsung tancap gas, terjun ke danau. John yang tahu kalau Frank akan mati di sana, karena kalau Frank menjauh dari mobilnya, ia akan meledak, dan ia pergi dari sana. Dengan sangat pronya, Frank berhasil selamat dari kematian. Where are you? The lake. The lake. Tiba-tiba Tarkoni datang. Di sana dia melihat Frank sedang ditarik keluar dari danau. Sementara itu John dan anak buahnya membajak sebuah kereta. Di sini dia menelpon menteri, memintanya segera menandatangani perjanjiannya. Di sisi lain, Frank yang berhasil melacak lokasi John, dan dia pun OTW ke sana. Oh, Frank, come on. Singkat cerita, Frank berhasil menyusul kereta tersebut. Frank pun melompat dari atas jembatan dan memarkirkan mobilnya tepat di atas gerbong kereta. Dan mulai melumpuhkan satu persatu anak buah John. Valentina yang tahu hal itu langsung lari ke gerbong depan, dan dari belakang John berusaha mengejarnya. Lalu Frank pun ikut mengejarnya, tapi gelang yang ada di tangannya berbunyi. One more step, Frank. Come on. One. Mau gak mau, Frank kembali ke mobilnya. Mengetahui hal itu, John pun melepaskan gerbong belakang. Karena skill Frank bukan kaleng-kaleng, dia dengan mudahnya melompati gerbong tersebut. No, Frank, no, no. Lalu dia one by one dengan John. John diajar habis-habisan sampai babak belur. Dan Frank berhasil mengambil kunci gelangnya. Lalu gelang itu dipasangkan ke tangan John. Lalu mobilnya pun diturunkan dari kereta. Dan John hancur berkeping-keping. Sementara itu, Pak Menteri yang baru saja menandatangani perjanjiannya tiba-tiba ditelepon oleh Tarkoni dan ngasih tahu kalau putrinya selamat. Pak Menteri pun menyobek suratnya dan pergi ke konversi Uni Eropa. Kapal pengangkut limbah beracun pun ditangkap kepolisian. Beberapa hari kemudian, Frank kembali memancing dengan Tarkoni,
Tapi ternyata Valentina juga ikut liburan tersebut. A little amount of wild lavender. A wine. Pink from south. Tamat. Ending yang merepotkan. Oke lah, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.